Kenapa? Gray bertanya. Aku merasa orang tuaku akan benar-benar menikahkanku denganmu untuk membalasmu. Dara Syam memperlihatkan ekspresi polos di wajahnya. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku benar-benar akan menikahimu? Gray Z hampir tersedak mendengarnya. Kamu tidak mau? Tanyanya dengan pelan. Aku tidak pantas untukmu. Dara berkata dengan sangat serius. Kamu terlalu baik. Lagi pula, semua teman pengemismu terlalu baik. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Crack. Gray Z tiba-tiba menghentikan mobil di pinggir jalan. Dara benar-benar terkejut. Apa yang kamu lakukan? Dara benar-benar menepuk dadanya kaget dan mengeluh. Tiba-tiba Gray mengerem, jadi dia ketakutan. Dia tidak bilang dia tidak mau, tapi dia bereaksi begitu. Saya lumayan kaya, kata Gray Z. Aku tahu, aku khawatir aku tidak akan mampu membayar hutangku padamu. Dara benar-benar menghela nafas. Dia tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki Gray, tetapi setidaknya puluhan juta. Aku masih punya banyak teman. Aku tahu kamu punya teman pengemis di seluruh dunia, dan mereka semua sangat berbakat. Dara Syam berpikir Gray luar biasa, tetapi semakin dia mengenal Gray Z, semakin dia merasa bahwa dirinya terlalu biasa untuk Gray. Mei Irawan benar, dia tidak layak untuk Gray Z dan tidak bisa menahannya untuk tetap tinggal bersama mereka. Tapi secara keseluruhan, mereka semua tidak bisa dibandingkan denganmu. Kalimat tiba-tiba Gray Z membuat Dara benar-benar tercengang. Kamu yang terbaik, Gray Z berkata dengan serius. Justru aku selalu merasa bahwa aku tidak layak untukmu, jadi aku berusaha keras, masih berharap suatu hari nanti aku akan memenuhi syarat untuk berdiri di sisimu. Mata Dara Syam bersinar dan jantungnya berdebar kencang. Lebih cepat dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah dirinya begitu baik? Kebaikan hatimu adalah hal terindah di dunia ini. Gray Z menarik napas dalam-dalam. Bolehkah aku memberimu sesuatu? Dara mengangguk bingung. Bagaimanapun, apa yang dia hutangkan pada Gray Z, kemungkinan besar orang tuanya ingin dia setuju menikahi Gray. Gray Z tidak mengambil sebuah barang berharga, tapi mengambil kertas permen kusut di telapak tangannya. Tetapi bagi Gray Z, ini adalah barang paling berharga di dunia. Dia meraih tangan Dara Syam dengan hati-hati meletakkan kertas permen di telapak tangannya, dan berkata dengan lembut. Setelah makan permen ini, hidup akan menjadi lebih manis dan manis. Dara terkesiap, seolah-olah ada ingatan berkedip di benaknya. Dia pernah melihat pembungkus permen ini. Dara benar-benar samar-samar merasa bahwa kalimat ini juga tampak agak familiar. Kertas permen ini, bukankah itu permen yang dibuat di rumah saat aku masih kecil? Dia sering membawa beberapa permen itu dan membagikannya kepada mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Dia berharap semua orang bisa menjalani kehidupan yang baik. Dan dia berharap bisa memberikan kehangatan dan kekuatan kepada semua orang. Tapi kertas permen semacam ini telah menghilang selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana Gray bisa memilikinya? Dara, maukah kamu menjadi istriku? Gray Z bertanya dengan sangat serius. Kamu layak untukku, benar-benar layak untukku. Mulai hari ini, kamu adalah istriku, istri yang sebenarnya. Dara benar-benar bingung. Dia bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dalam benaknya, ingatan yang samar-samar tampak secara bertahap menjadi jelas. Kertas permen ini, kalimat ini. Juga, Gray Z di depanku ini. Dia sangat baik pada dirinya sendiri. Pada orang tua saya, dia juga bahkan terlalu baik. Pria seperti itu memang tidak bercela, apalagi mereka sudah berstatus suami istri, bahkan sudah memiliki akta nikah. Tetapi dia merasa bahwa dia tidak layak untuk Gray Z, dan ingin membiarkan Gray Z pergi, tetapi Gray Z menolak bersikeras pada dirinya sendiri. Haruskah aku berjanji padamu? Gray Z mengangguk. Dara Syam menggigit bibirnya, wajahnya memerah, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Kalau begitu, izinkan saya mencobanya. Jika kita tidak cocok, atau kamu memiliki jalan hidup yang lebih baik, tolong beritahu saya, oke? Gray Z menggelengkan kepalanya. Kamu adalah jalan hidupku, dalam hidup ini, satu-satunya jalan hidupku. Dara benar-benar merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Dia tahu untuk pertama kalinya, Gray Z berbicara tentang cinta, sangat pandai menggombal. Tiba-tiba, Dara tidak bisa menahannya. Menundukkan kepalanya, wajahnya memerah ke pangkal lehernya, dan dia mengangguk dengan malu-malu. Dia bahkan tidak tahu apa yang bisa dia lakukan selain menganggukkan kepalanya. Cobalah dulu, meskipun itu hanya sebuah hubungan, kamu harus membicarakannya sebelum kamu tahu cocok atau tidak. Melihat wajah Dara yang malu-malu ini, Gray Z menarik napas dalam-dalam. Apakah Dara benar-benar tahu bahwa dirinya benar-benar cantik dan menawan?
Mobil mulai berjalan lagi. Grey Z, bisakah aku berpikir ulang? Tidak boleh. Rudy, Syam, ayah dan anak, dan Asdar Wong, paman dan keponakan, langsung diusir dari rumah sakit pertama, membuat wajah mereka benar-benar hilang. Tidak peduli apa yang dikatakan Rudy, Syam, Asdar Wong telah mempermalukannya. Bahkan lebih dingin meninggalkan kalimat menyuruh keluarga Syam berjuang sendiri. Brengsek, brengsek, Rudy, Syam berteriak gemetar karena marah. Dia menoleh dan melirik Bobby Syam yang buru-buru menjelaskan. Ayah, aku sudah mengaturnya. 3 juta. Wakil direktur itu menipu kita. Plak, Rudy Syam mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Bobby Syam dengan keras. Anak yang tidak berguna. Bahkan hal kecil seperti ini tidak dapat dilakukan dengan baik. Dia bahkan lebih marah, dokter terkenal itu, daripada merawat Anton Wong, lebih memilih untuk membuat Harvey Syam berdiri lagi. Dia tidak ingin membiarkan ini terjadi. Sayang sekali aku tidak membunuhmu saat kecil dulu. Rudy Syam kesal, wajahnya buas, dan Bobby Syam takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dalam beberapa hari terakhir industri keluarga terpukul satu persatu, dan kerugiannya sangat besar. Jika ini terus berlanjut, hanya akan ada satu keluarga Syam di kota Rose City. Begitu Harvey Syam berdiri lagi, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Wajah Rudy Syam cemberut dan serasa ingin membunuh. Rama Syam tidak bisa dia manfaatkan sekarang, dan Harvey Syam ada Grey Z melindunginya, dia masih ingin membunuhnya. Tapi dia tidak punya kesempatan. Tidak bisa berdiam diri melihat Harvey Syam pulih dan melihat Harvey Syam membuat keluarga Syam barunya lebih besar dan lebih kuat. Bobby Syam, kamu segera meninggalkan kota Rose City, pergi ke orang itu. Dan katakan padanya bahwa aku setuju dengan syarat yang dia ajukan terakhir kali. Rudy Syam berkata dengan dingin. Saya hanya perlu sedikit berkorban untuk menghancurkan keluarga darah Syam. Bobby Syam tidak bisa menahan gemetar. Ayah, pergi. Wajah Rudy Syam hampir berubah. Dalam keluarga Syam, saya adalah bosnya. Tidak ada yang bisa mengancam saya, tidak. Petik 2. Pada saat yang sama, Asdar Wong duduk di dalam mobil, matanya kusam, dan dia hampir kehilangan seluruh energinya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada kakak tertuanya ketika dia kembali. Dokter terkenal itu telah pergi, dan melihat hubungannya dengan Grey Z. Dia pasti tidak akan mau merawat kaki ponakannya. Paman kedua, apakah aku tidak bisa berdiri lagi? Anton Wong berkata dengan nada rendah, dan tidak bisa menahan tangis. Tidak ada banyak dokter terkenal di dunia ini, kita akan memikirkan solusinya lagi. Anton Wong gemetar. Aku seharusnya tidak memprovokasi neurosis itu, seharusnya tidak memprovokasi dia. Dia menangis. Sekarang dia sangat menyesalinya. Asdar Wong tidak berbicara. Paman, bunuh dia, bunuh dia. Anton Wong tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat keras. Bunuh dia dan memberi saya balas dendam. Jangan khawatir, keluarga Wong akan membalas untuk kamu. Tidak pernah ada orang-orang berani berbuat dosa terhadap keluarga Wong. Ini adalah kebencian yang tak ada habisnya. Apalagi membuat pewaris tunggal keluarga Wong lumpuh. Tidak diketahui seperti apa rasanya ditertawakan. Asdar Wong mendengar berita itu sejak lama, setelah operasi kilat lingkaran bawah tanah kota Rose City sekarang menjadi kosong. Orang-orang besar di ibu kota provinsi tidak akan rela melepaskan tempat untuk seperti itu, mata mereka semua sudah sedang mengawasi. Terutama ketika Black Dragon dan Rama Syam yang terkenal dipukul keluar dari Rose City itu membuat orang-orang makin memiliki keinginan untuk menaklukkan kota kecil itu. Menyewa seseorang untuk membunuh keluarga Grey itu tidak masalah sama sekali. Asdar Wong memiliki koneksi sendiri, dan masalah ini tidak ada artinya baginya. Tapi bagaimana itu bisa dibunuh dengan mudah? Tidak layak dibunuh dengan mudah, harus disiksa, buat Harvey Syam pincang lagi, buat Grey Z menjadi neurosis yang nyata. Dan ibu serta putrinya itu terlihat cukup cantik dan menarik. Sekarang di Rose City, karena tatanan lingkaran bawah tanah tiba-tiba diperbaiki, perkembangan lingkaran di atas tanah menjadi lebih cepat tanpa hambatan terbesar. Hanya dalam waktu 10 hari, kegiatan menarik investasi sudah mulai berdatangan silih berganti. Sebelumnya, pengusaha asing tidak mau berinvestasi di sini karena campur tangan orang-orang seperti Kenny Tim. Karena selalu ada orang yang membuat onar dan campur tangan, baik dengan tipu daya maupun dengan paksaan, siapa yang berani berbisnis di kota Rose City. Namun kini, kendala tersebut telah hilang. Tidak hanya itu, selama para pengusaha yang berinvestasi di Rose City, membangun pabrik dan memulai perusahaan, masih bisa dilindungi oleh kalangan bawah tanah.
Juan Ander telah berbicara dan menyambut semua orang untuk berinvestasi dan memulai bisnis di kota Rose City. Dia berjanji bahwa tidak akan ada yang diganggu dengan niat jahat. Sekarang reputasi Juan Ander sangat terkenal. Bahkan jika banyak orang tidak mengetahui detail spesifiknya, mereka sangat jelas melihat bahwa Juan Ander sekarang menjadi penentu keputusan di lingkaran bawah tanah Rose City. Setelah malam itu, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi Juan Ander lagi. Lingkaran di atas tanah memiliki dukungan kebijakan yang sesuai, dan ada orang-orang di lingkaran bawah tanah untuk menjaga ketertiban dan memastikan stabilitas pengembangan investasi di kota Rose City tiba-tiba menjadi kue yang manis di mata investor. Belum lagi, kota ini sendiri memiliki kelebihan yang unik. Didukung oleh pelabuhan pesisir dan terletak di pusat transportasi, itu adalah sebuah tempat strategis menunggu investor untuk datang mengeksplorasi. Justru karena itu tidak hanya banyak orang di ibu kota provinsi yang mengincar mereka, tetapi orang-orang di beberapa kota dari provinsi lain juga terlihat mulai memperhatikan kota ini. Rose City bagaikan sebuah potongan besar kue berlemak. Bahkan jika tidak bisa memakannya, itu tetap akan meninggalkan banyak minyak di tangan untuk sementara waktu. Grey Z tidak peduli tentang ini. Di lingkaran atas tanah, pemimpin Heru Blue bekerja keras dan di lingkaran bawah tanah, Juan Ander mengurusnya. Jika mereka bisa menyelesaikannya, dia tidak repot-repot turun tangan. Grey Z sekarang hanya memiliki satu tujuan kecil, yaitu untuk membuat Dara Syam benar-benar menerima dirinya. Setidaknya untuk saat ini, semuanya mulai terlihat cukup bagus. Ibu pergi ke rumah sakit untuk merawat ayahku, jadi kita tidak punya sesuatu untuk dimakan. Kita harus pergi ke perusahaan pada sore hari. Baru-baru ini kita mendapat 2 proyek lagi. Dara benar-benar tidak nyaman. Dia menyesali ucapannya, setidaknya dia tidak boleh berjanji begitu cepat, dia belum lama mengenal Grey Z. Terlebih lagi, dia benar-benar merasa bahwa dia tidak cukup pantas untuk Grey. Dengarkan istriku, Grey Z tidak terlalu peduli. Dia percaya bahwa hal seperti ini akan terjadi dalam waktu yang lama. Sekarang pengembangan Syam Group harus menjadi prioritas utama. Dara sangat berharap untuk bisa membuktikan bahwa dia cukup baik. Grey Z mungkin tidak menyukai pemikiran kecil ini, tetapi Dara benar-benar akan bersikeras. Pada saat itu, perubahan lingkungan di kota Rose City tidak hanya membuat pengusaha lokal semakin sadar akan peluang bisnis. Hal yang sama berlaku untuk kota-kota di sekitarnya. Bobby Syam buru-buru bergegas ke kota Flamboyant City tanpa berani berhenti, meski hari sudah malam. Seandainya bukan karena permintaan berulang Rudy Syam, dia benar-benar tidak ingin melihat orang yang mengerikan itu. Saudara Jack, Bobby Syam berteriak dengan hormat dengan senyuman di wajahnya. Jack Daniel, yang sedang duduk di sana bermain kartu, mengangkat kelopak matanya dan melirik Bobby Syam. Sambil menghembuskan asap cerutu, dia berkata dengan tenang, "Di mana orang tuamu? Berani menyuruh anak kemarin sore datang dan berbicara denganku tentang bisnis?" Bobby Syam tidak berani membantah. Dia terkekeh. "Ayahku punya hal lain yang harus dilakukan, menyuruh aku datang, hanya untuk memberitahu saudara Jack, setelah mempertimbangkan kondisi yang kamu sebutkan terakhir kali, ayahku setuju." Mendengar kata-kata ini, mata Jack Danielian berbinar. Dia meletakkan kartunya dan berdiri. "Benarkah? Tampaknya ayahmu masih sangat cerdas." Jack Daniel tersenyum dan berjalan ke Bobby Syam, mengulurkan tangannya untuk menepuk pundaknya. "Jadi kamu punya uang, semua orang menghasilkan uang bersama, anak muda, bagaimana menurutmu?" Tapi, tubuh Bobby Syam kaku, dan berdekatan dengan Jack Daniel membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Menghadapi aura kejam semacam ini, Bobby Syam masih sedikit belum dewasa. "Tapi ayahku, ada syaratnya." Bobby Syam mengumpulkan keberanian. "Syarat?" Jack Daniel tidak bisa menahan cemberutnya. Dia telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun, dan dia selalu meminta persyaratan. Adapun Rudy Syam, syarat apa yang dia minta lagi? Bukankah dia sudah menjelaskannya terakhir kali? Bukankah saya telah membantunya? Wah, kamu ayah dan anak, sepertinya kamu belum mengetahui situasinya. Jack Daniel menyemprotkan kepulan asap rokoknya ke wajah Bobby Syam, dan Bobby Syam tiba-tiba terbatuk. "Keluarga Syam Anda telah terpukul satu demi satu. Sekarang arus kas keuanganmu menjadi masalah, sulit untuk mengatakan apakah industri ini dapat bertahan. Saya bersedia mengambil alih dan mengakuisisi Syam Group Anda. Ini sudah membantu kalian demi pertemanan selama bertahun-tahun kita." Dia mencibir. "Sekarang apakah Anda masih harus meminta kepada saya tentang kondisinya?" Jack Daniel juga telah menyadari situasi di kota Rose City. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang ingin berinvestasi dan mendapatkan bagian dari kue empuk ini.
Tetapi dia lebih pintar dan langsung mengakuisisi Syam Group. Dengan cara ini, jelas ada lebih banyak peluang. Terutama Rudy Syam dan putranya hampir tidak dapat bertahan sekarang, harga akuisisi perusahaannya sangat kecil. Sama saja dengan perampokan secara halus. Saudara Jack, kamu salah paham. Bobby Syam batuk beberapa kali, memerah, dan menghindari rokok Jack Daniel. Permintaan ayah saya hanya satu dan menghancurkan keluarga paman ketigaku Harvey Syam. Saudara Jack mungkin tidak tahu. Keluarga Syam saya dipisahkan, dan paman ketiga saya mengambil sebagian dari properti keluarga itu. Bagaimanapun, bagian ini juga milik keluarga Syam saya. Karena saudara Jack ingin mendapatkan industri keluarga Syam, apa Anda tidak menginginkan proyek ini juga? Kata-kata ini diajari oleh Rudy Syam. Dia tahu betul bahwa dengan keserakahan Jack Daniel, dia tidak akan pernah menyerah. Benar saja, Jack Daniel menyipitkan matanya saat mendengar ini. Paman ketigamu, apakah itu sampah dengan kaki pincang akibat kecelakaan mobil itu? Dia menepis. Bisakah dia membangun industri? Bagaimanapun itu milik keluarga Syam dan kakekku ingin merebutnya. Bobby Syam berbohong. Berapa total jumlahnya? Jack Daniel tertarik tentang ini. Harvey Syam adalah seorang teman biasa, dia tidak peduli sama sekali, tetapi jika dia tidak punya banyak uang, dia tidak repot-repot membuang waktunya. Nilai totalnya lebih dari 500 juta. Bobby Syam berkata. Selain itu, nilai total dari beberapa proyek investasi yang saat ini sedang dibahas melebihi 2 miliar. Mendengar angkanya, Jack Daniel terkejut dan langsung tertawa. Bukankah ini proyek sialan yang dibicarakan ini adalah untuknya? Pada saat itu, dia dapat dengan mudah mendapatkan pijakan di kota Rose City dan menebas pisau dari potongan kue lemak itu. Baiklah, saya setuju dengan kondisi ini. Sebenarnya ini sama sekali bukan suatu kondisi. Jack Daniel sangat pintar. Dia dapat melihat bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh Rudy Syam, dan dia tidak ingin Harvey Syam mendapatkannya, jadi dia memberikannya kepada dirinya. Adapun cara mendapatkannya kembali, Jack Daniel memiliki 100 cara. Jack Daniel langsung menjawab, menoleh dan melirik duduk di sofa. Seorang wanita menawan berkata, "Ambilkan kontraknya." Wanita menawan itu berdiri dengan kakinya, dan napas Bobby Syam sedikit tergesa-gesa. Dia menoleh dan tidak berani melihat. Jack Daniel semakin tertawa. Bagi bocah kemarin sore seperti ini, sedikit godaan sudah cukup untuk membuatnya kehilangan akal sehatnya. "Sepupu saya, kakinya sangat indah," kata Bobby Syam lembut. Jack Daniel mendengar dengan jelas sekaligus. Segera kontrak dibawa masuk. Bobby Syam melihatnya dengan hati-hati, dan tidak bisa membantu tetapi memaki dalam hati, ini perampokan. Tapi dia masih menandatangani, dicap dengan segel resmi dan segel pribadi Riwandi Syam. "Mulai hari ini, keluarga Syam adalah milikku, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga Syam adalah milikku." Jack Daniel tertawa. "Kembalilah dan beritahu ayahmu bahwa dia sangat visioner. Setelah mengambil uang itu, dia akan pensiun dan menikmati hidup. Nah, cukup untuk kalian ayah dan anak, tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian." Petik 2. Rudy Syam hanya menjual industri keluarga Syam senilai beberapa ratus juta. Ini bagaikan kehilangan darah. Tapi pada titik ini, Rudy Syam tidak punya pilihan selain tetap tinggal Rose City, jika dia tidak punya cara untuk mengusir Gray pergi, dan dia bahkan akan dibunuh oleh Gray Z dan keluarganya. Lebih baik mengambil uang itu dan menemukan musuh yang kuat untuk Gray Z dan yang lainnya yang tidak dapat mereka tangani sama sekali. Bagaimanapun, Harvey Syam tidak bisa memikirkan apa yang tidak bisa dia dapatkan. Rose City bahkan tidak ingin keluarga Syam itu tinggal. 80 juta segera dibayarkan, dan semua materi dari semua properti Syam yang lama diserahkan kepada Jack Daniel. Seluruh proses serah terima memakan waktu kurang dari sehari. Untuk alasan ini, Jack Daniel secara khusus mengirim beberapa anak buahnya untuk mengurusnya, termasuk wanita menawan dengan kaki panjang itu. Selama dia bisa memasuki kota Rose City, dia bisa meraup keuntungan dari kota ini. Bahkan sebelum orang-orang di ibu kota provinsi bisa, Jack Daniel mengambil keuntungan terlebih dahulu. Harvey Syam telah sembuh baru-baru ini dan secara aktif pulih, berharap untuk pulih secepat mungkin. Adapun perusahaan grup Syam baru, Dara yang bertanggung jawab sepenuhnya. Dara Syam telah berkinerja sangat baik dalam kontraknya baru-baru ini dengan beberapa proyek baru, dan keunggulan grup Syamnya juga menarik lebih banyak investor. Penampilan serius Dara membuat Gray Z sedikit lucu. Gadis ini sepertinya putus asa sekarang, ingin menjadi lebih baik. Karena Dara benar-benar berpikir bahwa dia tidak layak untuk dirinya sendiri. Gadis bodoh.
Sementara itu, pabrik di pinggiran kota sekarang dilengkapi peralatan lengkap dan secara resmi mulai berproduksi. Jaya Atmaja, penanggung jawab pabrik, memperlakukan pabrik sebagai bisnisnya sendiri dan berhati-hati serta tidak berani mengendur. Dia memeriksanya beberapa kali dan merasa puas dengan sikap kerja para pekerja. Kerja keras, Syam tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Selama semua orang bekerja keras, kalian bisa mendapatkan lebih banyak di sini daripada di tempat lain. Gaji di sini setidaknya 30% lebih banyak dari pabrik lain. Filosofi Harvey Syam telah diterapkan. Sepanjang waktu, jika karyawan tidak bisa hidup bermartabat dan sejahtera, maka Syamnya gagal. Kalimat ini, dia tidak tahu berapa banyak orang yang pindah. Direktur Jaya, beberapa orang datang untuk membicarakan tentang serah terima pabrik. Tiba-tiba, sekretaris itu berlari dengan cemas, wajahnya agak jelek. Serah terima? Penyerahan apa? Jaya Atmaja tercengang. Pabrik baru saja mulai beroperasi, di mana ada yang akan diserah terimakan, belum lagi siapa yang harus diserahkan. Mereka bilang pabrik itu milik mereka. Sekretaris itu cemas, bahkan dengan sedikit tangisan. Ekspresi Jaya Atmaja tiba-tiba berubah. Ayo pergi dan lihat. Dia segera berlari ke kantor. Beberapa orang sedang duduk di sana, seolah-olah ini adalah tempat mereka, dan secara alami menuangkan air dan membuat teh untuk diminum. Kamu siapa? Jaya Atmaja mengerutkan kening, mengedipkan mata pada sekretaris itu dan memintanya memanggil penjaga keamanan. Kami datang untuk mengambil alih pabrik. Pria yang duduk di sana, dengan ekspresi marah, mengeluarkan setumpuk kontrak dari tasnya. Rudy Syam telah menjual seluruh grup Syam kepada kami, termasuk pabrik ini. Omong kosong. Jaya Atmaja sangat marah. Apa hubungannya pabrik ini dengan Rudy Syam? Apa hubungannya dengan keluarga Syam yang lama? Jaga mulutmu. Pria itu mengerutkan kening. Dalam kontrak ini, Rudy Syam, bab demi bab, semuanya telah tertulis. Anda ingin menyangkalnya? Segera setelah penyerahan selesai, kamu, sudah waktunya untuk keluar pabrik ini, sekarang kami yang bertanggung jawab. Beberapa orang tertawa dengan nada menghina, jelas tidak memperhatikan Jaya Atmaja yang marah. Jangan bicara omong kosong, pabrik ini milik keluarga Syam yang baru, dan itu milik ketua Harvey Syam dan manajer umum Dara Syam. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Syam yang lama. Jaya Atmaja berkata, silakan segera pergi, kalau tidak aku akan memanggil polisi. Hei, panggil polisi. Ayo kamu laporkan. Pria itu tidak peduli sama sekali, dan mencibir. Kontraknya ada di sini, laporkan, kami tidak takut. Selama ada masalah dengan kepemilikan pabrik ini, maka pabrik harus berhenti bekerja. Pabrik baru saja dibuka, para pekerja bekerja dengan penuh semangat, dan tiba-tiba berhenti bekerja. Ini bukan hanya soal kerugian. Jaya Atmaja memerah karena marah. Kamu, bajingan. Direktur. Sekretaris itu datang lari-lari dengan penjaga keamanan. Tolong keluarkan mereka. Tidak peduli berapa banyak, Jaya Atmaja tidak memiliki masalah dengan kepemilikan pabrik ini. Orang-orang ini jelas sengaja datang untuk membuat masalah. Begitu mereka diladeni, pengoperasian pabrik akan menjadi kacau. Beberapa petugas keamanan segera melangkah maju. Berani melakukannya. Aku sudah menunggumu ini. Begitu suara itu selesai, beberapa pria bangkit dan menerjang. Perkelahian tak bisa dihindarkan. Bang, bang, bang. Jaya Atmaja tidak menyangka kalau skill mereka begitu bagus. Penjaga keamanan bukanlah lawan mereka sama sekali, dan mereka dirobohkan dalam beberapa pukulan. Pabrik berhenti bekerja sekarang. Orang itu mencengkram leher Jaya Atmaja dengan telapak tangan, menjatuhkannya, dan membawanya pergi. Jika kamu tidak bekerja sama dengan serah terima ini, maka kamu akan tahu akibatnya. Kamu, sekretaris itu tidak berani bergerak sama sekali, dan hanya bisa melihat Jaya Atmaja dibawa pergi oleh mereka. Dia buru-buru menelepon kantor pusat perusahaan, dan Dara Syam segera mengetahui berita itu. Dia tidak menyangka Rudy Syam terlalu berlebihan, menjual barang-barang mereka bersama industri grup Syamnya. Gila, dia orang gila. Dara benar-benar marah. Hal yang paling merepotkan baginya adalah Rudy Syam menjual sesuatu kepada seorang gangster bajingan. Itu jelas bukan miliknya, tetapi orang mengaku itu milik mereka. Ini jelas mencoba mencurinya. Nona Syam, mari kita panggil polisi. Tidak ada yang bisa dilakukan kepada gangster bajingan seperti itu. Tujuan mereka adalah untuk membuat kita memanggil polisi. Dara Syam menggelengkan kepalanya. Selama kita memanggil polisi, mereka akan melawan dan mengangkat masalah kepemilikan pabrik.
Begitu ada intervensi yudisial dari pemerintah, pabrik kita harus segera berhenti beroperasi sementara. Mereka baru saja bekerja. Ini bukan hanya masalah kehilangan uang, bahwa sebuah proyek baru dimulai dalam beberapa hari. Dan sekarang tiba-tiba dihentikan. Ini tidak bisa dilakukan. Ini akan membuat investor kehilangan kepercayaan pada grup Syam baru. Kesepakatan yang baru saja dikeluarkan dalam diskusi itu baru berumur beberapa hari. Siapa yang berani meminta kerjasama dengan Syam ke depannya? Dara sangat marah dan kesal. Berdering. Ngomong-ngomong, ponselnya berdering. Dara Syam melihat bahwa Rudy Syam yang menelpon, dan tubuhnya masih bergetar karena marah. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia mengangkat telepon itu dan bertanya. Hehe, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan barang-barang yang tidak bisa saya dapatkan. Rudy Syam ada di sana, nadanya sedikit penuh kemenangan, dan bahkan merasa bangga. Saya menjual semua properti Syam. Saya mengambil uang itu dan pergi ke tempat lain. Suatu saat aku bisa kembali, tapi bagaimana denganmu? Dia tahu Jack Daniel dengan baik, tipe orang yang tamak, dan dia punya banyak metode dan cara kotor. Sangat mudah untuk mengambil alih barang-barang Dara Syam dengan licik. Dan dia lebih mengenal keluarga Dara Syam, mereka pasti akan berjuang mati-matian, dan hasilnya adalah kehancuran mereka sendiri. Dengarkan nasihat paman, menyerahlah, kamu tidak bisa mengalahkan orang itu, menyerah sekarang, kamu bisa lebih baik, dan hemat waktu untuk pergi dari Rose City, itu konyol, hahaha. Rudy Syam menutup telepon. Di kantor tenang. Beberapa eksekutif juga membiru karena marah. Rudy Syam terlalu tidak tahu malu. Nona Syam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dara menarik napas dalam-dalam. Dia memikirkan Grey Z. Selama dia memberitahu Grey Z, dia pasti bisa menyelesaikannya. Bukankah itu berarti dirinya terlalu tidak berguna? Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia membutuhkan Grey Z untuk segalanya, mengapa dia bisa begitu banyak bergantung pada Grey Z? Biarkan saya memikirkannya. Dara Syam bertanya, dari mana mereka berasal? Saya mendengar bahwa mereka berasal dari kota Flamboyan. Mereka sangat berkuasa di sana. Dua arah mereka kuasai, baik itu lingkaran bawah maupun atas. Ekspresi eksekutif tidak baik. Dalam berbisnis, yang paling ditakuti adalah bertemu dengan orang seperti ini. Tapi ini Rose City. Ini bukan Flamboyan. Dara Syam segera tahu bahwa Rudy Syam dengan sengaja menemukan musuh yang kuat untuk dirinya sendiri, atau musuh yang tidak bisa dia lawan. Jika dia dihadapi, itu akan berakhir dengan kematian. Bahkan sebuah keluarga pun tidak akan mendapatkan nasib yang baik. Tapi apakah dia ingin membiarkan barangnya diambil orang? Aku akan bernegosiasi dengan mereka. Dara benar-benar menarik nafas dalam-dalam. Segera ambil mobilnya. Kepemilikan pabrik sudah tidak diragukan lagi, pihak lain juga harus tahu. Bagaimanapun, setidaknya dia harus tahu dulu apa maksud pihak lain. Dara benar-benar berencana untuk menyelesaikannya sendiri. Segera, Dara Syam meninggalkan perusahaan dan pergi ke pabrik di pinggiran kota. Di kantor keamanan, Grey Z tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya. Nona Dara tidak mengizinkan saya memberitahu Anda dan dia ingin mencoba menyelesaikannya sendiri. Sekretaris itu turun dengan cemas melapor kepada Grey. Tuan Z, tolong jangan beritahu Nona Syam kalau aku melapor. Grey Z mengangguk. Saya tahu, jangan khawatir. Petik 2. Dia bangkit dan menelepon Juan Ander. Ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Orang-orang dari kota Flamboyan telah tiba. Setelah menunggu selama setengah bulan, mereka akhirnya datang. Sepertinya mereka tidak sabar. Dia menyetir sendiri, dan juga menuju ke pabrik pinggiran. Saat itu, pabrik di pinggiran kota, kantor direktur pabrik. Jaya Atmaja berjuang mati-matian dengan tangan dan kakinya diikat ke kursi, dengan kain terselip di mulutnya. Memem, jangan ribut, aku akan memotong lidahmu nanti. Pria di depan bernama Andi Tango, yang menatap tajam Jaya Atmaja. Aku akan menunggu Syammu, datang dan bicara langsung denganku. Tentu saja dia tahu bahwa tidak ada masalah dengan kepemilikan pabrik ini. Rudy Syam berpikir tentang bagaimana melarikan diri dari mata Jack Daniel, tetapi pabrik ini, Jack Daniel menginginkannya. Kalaupun tidak bisa dimonopoli, setidaknya sebagian saham harus dikuasai. Itulah tujuan mereka. Segera, Dara benar-benar bergegas ke pabrik dan membawa orang-orang langsung ke pabrik. Sekretaris Jaya Atmaja hampir menangis. Presiden Syam, mereka ada di kantor direktur pabrik. Dia berkata dengan cemas, apakah Anda ingin memanggil polisi? Tidak perlu. Dara Syam menggelengkan kepalanya. Saya akan masuk dan bernegosiasi.
Dia ingin penjaga keamanan berjaga di luar, tetapi dia bisa melihat semua penjaga keamanan dengan hidung biru dan wajah bengkak berdiri di sana. Dara benar-benar tidak berdaya. Nona Syam, ini sekelompok gangster, kamu harus hati-hati. Dara benar-benar mengangguk mengetuk pintu, dan melihat Jaya Atmaja diikat ke kursi, wajahnya tiba-tiba berubah. Apa yang kamu lakukan? Dia dengan marah berkata, cepat lepaskan ikatannya. Kamu adalah Dara Syam. Andi Tango memandang Dara Syam dari atas ke bawah, matanya melihat dengan kotor. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan berbicara denganmu. Dara benar-benar tegas. Lepaskan dia dulu. Andi Tango melambaikan tangannya, dan orang-orang di sekitarnya segera melepaskan Jaya Atmaja. Dia tersenyum dan memandang Dara Syam, berpikir bahwa selama dia di sini, dia harus bersikap lembut, jika tidak kita tidak akan mendapatkannya. Kehilangan proyek dan reputasi yang hilang bukanlah sesuatu yang bisa ditanggungnya. Datang bernegosiasikan. Andi Tango duduk di kursi bos, memiringkan kaki, dengan jijik. Nona Syam, kamu tahu caranya. Bolehkah aku mengajarimu? Wajah Andi Tango penuh dengan ekspresi pelecehan. Dara Syam di depannya, tidak peduli penampilan atau sosoknya, dia baru melihat seorang gadis yang terbaik. Bahkan jika Andi Tango telah melihat banyak wanita, gadis lugu seperti ini lebih membuatnya bergairah. Terutama, Jack Daniel menjelaskan bahwa dia menginginkan Dara Syam. Dara benar-benar mengerutkan kening saat mendengar ini. Harap bersikap sopan. Dia berkata langsung, apa yang ingin Anda lakukan, silahkan perjelas. Ini bukan negosiasi. Andi Tango tertawa dan menyalakan rokok. Apakah Presiden Syam datang untuk berbicara dengan saya? Apakah kamu akan jatuh cinta padaku? Petik 2. Dia menjadi lebih bersemangat saat berbicara, dan mengarahkan jarinya ke sofa di sampingnya. Ayo duduk dan bicara, ayo bicara tatap muka, kalau tidak kita bisa berbaring sambil bicara, hahaha. Dara Syam benar-benar frustrasi. Bajingan, hahaha, aku ini bajingan. Andi Tango tidak marah tapi lebih bersemangat. Melihat wanita polos seperti Dara Syam, perasaan posesif yang kuat melonjak di dalam hatinya. Untuk pria sepertinya, melihat wanita dengan banyak bedak merah muda yang kasar dan vulgar sudah biasa, tapi Dara Syam yang murni dan segar ini benar-benar berdiri tepat di depan mereka, itu terlalu menggoda. Dia bahkan bertanya-tanya, setelah Jack Daniel bosan bermain, bisakah dia memainkannya? Saya berkata, pabrik ini kami menginginkannya. Andi Tango berkata tanpa basa-basi. Saya tidak peduli dengan masalah kepemilikan. Rudy Syam menjual industri itu kepada kami, dan uangnya telah diambil. Pabrik ini termasuk bagian kami. Mengenai berapa banyak saham yang kita bagi, mari kita bicara perlahan. Dia tidak peduli dengan ekspresi kesal Dara Syam yang sebenarnya. Jika tidak, kami akan pergi ke pengadilan dan pabrik ini akan menangguhkan produksi. Pikirkan tentang bagaimana menjelaskan kepada pelanggan hal tersebut. Orang ini benar-benar bajingan tengik. Dara Syam benar-benar mengertakkan gigi dan sangat marah. Ini seolah mencekik leher grup Syam dan memaksa mereka untuk menyerah. Rudy Syam mungkin sudah memikirkan ini sejak lama, itu terlalu tercela. Nona Syam, jangan malu-malu. Sebenarnya, saya punya solusi lain. Melihat wajah Dara Syam yang sangat marah, Andi Tango menjentikan jelaga dan tiba-tiba menyeringai. Selama kamu mengikuti Jack saudara kami, pabrik ini itu masih akan jadi milikmu. Kamu memiliki tambahan satu identitas lagi sebagai bos kami, bagaimana menurutmu? Tidak tahu malu. Dara Syam benar-benar marah. Dia belum pernah melihat bajingan seperti itu. Sepertinya tidak perlu bicara sama sekali, orang ini sangat menjijikkan. Kalian semua bajingan. Dara Syam mengutuk. Pabrik ini adalah milik Syamku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Jika kamu ingin melakukan sebuah gugatan, maka kami akan melawan. Dia sangat tangguh untuk pertama kalinya. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tunggu. Tanpa diduga, Andi Tango menunduk dan memberi perintah. Kedua pria di sampingnya segera melangkah maju dan menghentikan Dara Syam. Nona Syam, apakah Anda mengancam saya? Jika Anda tidak bekerja sama, kami tidak akan mendapatkan barang-barang yang diinginkan oleh saudara Jack kami. Itu adalah masalah serius. Dia mencibir. Karena Anda ada di sini dan masalahnya belum dibahas dengan jelas, maka tidak bisa pergi. Begitu suara itu jatuh, Dara Syam benar-benar gemetar di dalam hatinya. Apa yang ingin dilakukan orang-orang ini? Security. Dara Syam segera berteriak. Hahaha, security. Apa bedanya securitymu dari sampah? Tidak peduli berapa banyak yang datang, itu tidak akan berhasil. Andi Tango tertawa jijik. Ayo, aku akan bunuh satu persatu. Bang, bang.
Tiba-tiba, sebuah sosok menerjang secepat kilat. Dia tiba di depan Dara Syam hampir seketika, dan kemudian, 2 pukulan. Kedua pria yang berdiri di depan Dara Syam seperti bola meriam terbang, menabrak dinding dengan keras dan membuka mulut mereka, memuntahkan darah. Wajah Andi Tango tiba-tiba berubah. Grey, Dara Syam ingin menangis. Dia benar-benar merasa bersalah. Dia ingin menyelesaikannya, tetapi dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Mereka menggangguku. Dara Syam benar-benar menyempitkan mulutnya, menunjuk ke arah Andi Tango dan yang lainnya. Grey Z buru-buru menarik Dara Syam ke belakangnya dan menepuk punggungnya dengan ringan. Jangan takut, Dara Syam masih merasa bersalah. Maaf, saya sangat tidak berguna, saya ingin menyelesaikannya sendiri, dan tidak membuat kamu kesulitan, tapi... Grey Z menggelengkan kepalanya dan menutup mulut Dara Syam dengan jari telunjuknya, jadi dia tidak akan membiarkan dia berkata. Bodohi, kamu adalah orang yang pantas menangani hal-hal besar. Bagaimana Anda bisa datang dengan hal kecil seperti sampah ini? Tunggu aku di luar. Setelah itu, ekspresi Grey Z langsung berubah, menoleh untuk menatap Andi Tango, seperti menatap mangsa. Siapa kamu? Andi Tango menjadi waspada. Orang yang dibawanya langsung dirobohkan. Grey Z tidak menjawab dan berjalan langsung menuju Andi Tango. Andi Tango segera berdiri, wajahnya berubah galak dalam sikap berjaga-jaga. Kamu mencari kematian. Dia meraung. Kaulah yang mencari kematian. Berani menggertak Dara Syam. Grey Z menghembuskan nafas penuh amarah. Sekarang Dara Syam adalah istri Grey Z, tidak ada yang bisa menggertaknya, apalagi jika dia dianiaya sedikit saja. Boom! Andi Tango menghantam lebih dulu. Tapi disambut dengan tinju Grey Z. Lengannya berdecak dan tulangnya tiba-tiba patah. Ah! Dia berteriak, menusuk hati. Krak! Grey Z tidak melepaskan tangannya, tanpa omong kosong, dan menendang tangan Andi Tango yang lain dengan satu kaki. Dara benar-benar tidak suka orang lain merokok di depannya. Tangan itu adalah tangan Andi Tango yang merokok. Bahkan dia sendiri tidak merokok di depan Dara Syam. Andi Tango ini bahkan lebih tak pantas. Tapi dalam sekejap mata, orang-orang di kantor itu terbaring dan tidak bisa bergerak. Grey Z sedang duduk di sofa sekarang, melihat ke bawah pada beberapa semut kecil ini. Sekarang kita bisa bernegosiasi. Jika tidak tahu caranya, saya bisa mengajari Anda. Kepala Andi Tango berlumuran keringat dingin, dan rasa sakitnya luar biasa. Dia menatap Grey Z, tidak pernah menyangka ada pria yang begitu kuat di keluarga Syam. Berani mematahkan tanganku, kakak Jack pasti akan membunuhmu. Jack Daniel, orang-orang dari kota flamboyan, dikabarkan bahwa dia suka mengambil segala sesuatu dengan licik dan kotor, mendominasi dan sangat sombong. Grey Z berkata langsung, apakah menurutmu tidak ada orang di lingkaran bawah tanah kota Rose City sekarang, jadi kalian ingin datang dan menguasai? Andi Tango terkejut, Grey Z benar-benar mengenal Jack Daniel. Pabrik ini, saudaraku Jack menginginkannya. Wanita ini, saudaraku Jack juga menginginkannya. Dia akan mempermainkannya sampai mati. Plak! Grey Z melangkah maju dan langsung menamparkan keras. Beberapa gigi Andi Tango terkempar. Tiba-tiba, mulut Andi Tango penuh dengan darah. Aku ingin memberimu kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir, tapi sekarang sepertinya sudah tidak perlu lagi. Grey Z bangkit, berbalik dan pergi, meninggalkan Andi Tango dan beberapa orang berteriak kesakitan di sana. Di luar, Dara Syam sangat khawatir. Jika Grey Z masuk sendirian, apakah tidak ada yang masalah? Kakak ipar, jangan khawatir, kakak tertua akan baik-baik saja. Juan Ander menghibur. Orang-orang ini berani mengganggumu, kami tidak bisa mengampuni mereka. Segera, Grey Z keluar, dan Dara Syam segera berjalan mendekati. Grey Z, apakah sudah terselesaikan? Terselesaikan. Grey Z mengangguk. Itu hanya sampah. Setelah dibersihkan, akan baik-baik saja. Setelah berbicara, dia menoleh dan menatap Juan Ander. Sampah telah dibersihkan, buanglah. Ya. Juan Ander melambai dan dari belakang beberapa orang segera masuk ke dalam. Grey Z. Grey Z benar-benar menarik Dara Syam ke dalam mobil. Kamu, apakah kamu masih keras kepala? Harus bersikeras memecahkan masalah sendiri. Dara Syam benar-benar tidak berbicara. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, aku akan gila. Dia tidak bisa membayangkan. Jika Dara Syam benar-benar mengalami kecelakaan, maka seluruh provinsi Flowerix akan gempa bumi. Dara Syam benar-benar merasa bersalah. Aku tidak bisa selalu mengandalkanmu. Dia menggigit bibirnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku merasa aku semakin tidak berguna dan aku tidak cukup baik untukmu. Grey Z menatapnya lembut. Tuh, menyesal lagi kan?
Dia terlalu malas untuk membahasnya, membuat Dara Syam diam. Di kantor, teriakan kesakitan terus berlanjut. Pintunya tertutup, dan isolasi suaranya sangat bagus sehingga Andi Tango merasa sedikit putus asa. Juan Ander duduk di sana, menatap beberapa orang itu dengan dingin. Kamu sangat berani, kalian tidak melihat di mana ini, berani membuat masalah. Apakah Jack Daniel berpikir bahwa Rose City ini, dia juga bisa ikut campur? Kamu, jangan terlalu sombong. Dengan beberapa gigi yang lepas Andi Tango masih memiliki mulut yang pedas. Ketika kakak laki-lakiku datang, kalian semua akan tamat. Juan Ander tersenyum dan berbalik pada Zen, dan Zen segera mendongak dan langsung menjambak rambut Andi Tango. Plak, 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 tamparan demi tamparan keras membuat gigi Andi Tango lepas lagi. Brengsek, kamu berani menindas adik ipar kami. Tidakkah kamu ingin hidup? Zen berteriak. Jack Daniel, sampah itu, berani menginginian wanita dari broderku, lihat bagaimana aku membunuhnya. Andi Tango dan beberapa orang yang menggigil, melihat orang-orang yang bersama Juan Ander sangat tangguh. Terutama, beberapa orang yang berdiri di belakang Juan Ander. Mereka bahkan berteriak merangsek maju ingin segera membunuh mereka. Apakah mereka semua gila? Berhenti, hentikan. Ah, maafkan aku. Akhirnya, perlawanan Andi Tango melunak. Wajahnya berlumuran darah, ucapannya tidak jelas dan bahkan tidak ada gigi yang tersisa. Ini lebih menyakitkan dari kematian. Katakan, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Jack Daniel? Juan Ander bertanya. Ceritakan semua yang kamu tahu, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi, jika tidak Grey Z membawa Dara Syam pergi dan pergi ke rumah sakit. Kunjungi Harvey Syam. Setelah masa rehabilitasi, Harvey Syam merasa jauh lebih baik, setidaknya kakinya sudah merasakan sentuhan. Bagaimana keadaan perusahaan sekarang? Dia lebih memperhatikan situasi Syam. Dara benar-benar membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu terjadi baru-baru ini. Sebelum dia dapat berbicara, Grey Z berkata, semuanya baik-baik saja. Ketika ayah kembali, skala perusahaan kita sudah lebih besar. Dara menatap Grey Z dengan terkejut. Berkomunikasi dengannya dengan mata Anda. Apa yang Anda bicarakan? Bagaimana skalanya bisa lebih besar? Jangan berbohong kepada orang tua. Dara benar-benar bekerja dengan keras dan bermaksud untuk membeli kembali semua industri grup Syam lama. Kalimat kedua Grey Z membuat Dara benar-benar kaget. Mengambil kembali. Hati Harvey Syam bergerak, membeli kembali keluarga Lin yang lama dari Rudy Syam dan putranya. Bagaimana ini mungkin? Demi menguasai harta Syam, berapa banyak yang telah mereka lakukan dalam 10 tahun terakhir, mereka bahkan ingin menyingkirkan Riwandi Syam. Bagaimana mungkin orang serakah itu membiarkan mereka bernafas di tanah milik Syam? Ayah, kamu tidak tahu apa-apa, Rudy Syam dan putranya telah menjual grup Syam dengan harga murah. Mendengar ini, tubuh Harvey Syam terkejut dan matanya tiba-tiba memerah. Menjual, meski dia masih marah pada Riwandi Syam, tapi itu adalah milik keluarga Syam dan itu adalah tempat di mana dia dulu berjuang ketika dia masih muda. Keluarga Syam membawa terlalu banyak kenangan tentang masa mudanya. Rudy Syam, bajingan itu, benar-benar menjual milik Syam. Ayah, jangan marah. Tidak mengherankan bahwa Rudy Syam dan putranya melakukan sesuatu seperti itu kan? Dara Syam dengan cepat menghibur. Dia tahu apa yang dipikirkan Harvey Syam. Hasil usaha dari 2 generasi keluarga Syam dijual murah. Bagaimana aku tidak marah? Harvey Syam melambaikan tangannya. Dara, tidak apa-apa. Cukup lakukan yang terbaik dalam masalah perusahaan kita. Kita adalah kita, dan mereka adalah mereka. Tentu saja mengambilnya kembali adalah bagus, tetapi jika tidak dapat dibeli kembali. Harvey Syam tidak berkata, tetapi Dara Syam dapat mendengarnya, dan dia masih tidak meneruskan. Jangan khawatir ayah, aku punya bisa paham. Dara benar-benar menatap Grey Z. Sialan, sungguh tidak masuk akal. Mei Irawan tinggal di rumah sakit untuk merawat Harvey Syam, dan Grey harus pergi ke restoran Kualam untuk makan malam akhir-akhir ini. Dara benar-benar mengabaikannya di sepanjang jalan. Kenapa kamu masih marah? Grey Z tersenyum. Apa yang bisa kamu selesaikan di masa depan, kamu akan menyelesaikannya sendiri, tapi apa yang tidak bisa kamu selesaikan, aku yang akan. Ah, tidak mungkin, istriku tidak memiliki apapun yang tidak bisa diselesaikan. Dara Syam tidak yakin. Aku tahu kamu baik padaku, tapi jangan terlalu baik, oke?